Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, karena ini pagi ya. Saya habis lari pagi. Jaga imun tubuh kita, jangan lupa ya. Saya lagi lari-lari di wilayah perumahan di Kota Kendal ya. Bisa dilihat di belakang. Ya, perumahan ini kira-kira 1000 sampai 1500-an lah, 1200 sampai 1500-an lah ya, kira-kira total kakaknya ya yang ada di sini. Nah, menariknya di sini saya lari-lari sekaligus melihat sekaligus survei ya. Survei mau apa surveinya? Saya tadi sempat ketemu sama pengembangnya atau marketingnya ya. Harga rumah di sini kisarannya 220 juta ya, 210, pokoknya 220 terima kunci ya. Artinya kalau nanti saya mau buat toko di sini, kira-kira estimasi biaya yang harus saya keluarkan total keseluruhan 300 jutaan ya. Milik pribadi saya kelola sendiri ya. Saya kelola sama tim Toko Mandiri Indonesia ya. Daripada saya franchise 2,5 miliar hanya untuk satu toko, dan untuk kontrak cuma 5 tahun. 5 tahun kayak gini. Maka nanti hitung-hitungannya saya kasih ya. Nanti setelah ini saya kasih. Saya masih mau muter-muter dulu melihat kondisinya. Oke? Yuk ikuti saya. Teman-teman, saya sudah sampai di lokasi yang nantinya pengen saya buka ya. Awalnya sebenarnya saya suka di situ ya, atau di sini, atau di sana, dekat perempatan. Ternyata semuanya sudah laku ya. Maka saya memilih ini ya. Ini yang belum laku ya. Nah, tadi saya view-nya di atas sana ya. Jadi perumahan ini sangat luas sekali ya. Jumlah kakaknya saya perkirakan nanti bisa di atas 1000 ya. Di sini panas sekali ya, karena emang perumahan baru. Terus RTH-nya, pohon-pohonnya masih belum banyak ya. Ruang RTH-nya masih belum ditanami, pohonnya masih kecil-kecil ya. Seperti ini nanti. Jadi nanti ini rencana saya jebol. Kita jebol semua. Terus 300 juta itu sudah termasuk biaya renovasi ya. Jadi cuma jebol ini biar supaya kotak kamarnya dihilang-hilangkan, sisakan satu untuk gudang ya. Jadi ini kita jebol nanti ya. Oke, nanti insya Allah mudah-mudahan, minta doanya, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Nanti saya akan post, saya kirim videonya, saya kirim tutorialnya, saya kirim semua prosesnya buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman kalau mau buka toko sudah ada gambaran. Terima kasih ya. Ini layar kosong ya, saya kasih simulasinya ya. Di sini kita kasih waralaba nasional, minimarket lokal ya. Ini kan. Terus atas ini kasih modal tanah, modal bangunan. Model bangunan, terus dagangan, renovasi total. Nah ini ya. Nasional ini saya perbesar dulu kawan-kawan. Nah kalau nasional modelnya beli tanah itu kira-kira biasanya 1,2 miliar. Nah terus modal bangunan, jadi kalau di minimarket nasional teman-teman itu ada yang namanya RAB nya itu ya kira-kira 1 miliaran lah ya. RAB itu meliputi modal bangunan, dagangan, renovasi ya, 1,5 miliar. Anggap aja 1 miliar aja. Nah nolnya kurang 1 ini ya. Pas ya. Berarti ini kan sudah input semua ya. Berarti kita terus kalau minimarket lokal itu tadi berarti tanah sama bangunan ini sama-sama hak milik ya. Ini sama-sama hak milik, tadi 210 juta ya. Terus dagangannya itu 70 juta cukup ya. Renovasi kira-kira di angka renovasi di angka 30 jutaan
dagangan plus aset ya, 70 juta ini ya, dagangan plus aset 70 juta ini. Jadi kita ya total 2,2 dan ini 310 juta ya, totalnya sama-sama. Kalau waralaba nasional 2,2 miliar, kalau minimarket lokal ini 310 juta ya. Hitung-hitungannya kita kasih hitung-hitungannya, ini hitung-hitungan RAB-nya ya, estimasi omset. Terus kita jangan bahas omset, estimasi laba ya. Di minimarket nasional itu rata-rata kemarin di seminar ada salah satu pemilik waralaba nasional itu terbanyak ya, 30 lebih itu beliau bilang rata-ratanya 15 juta. Kenapa 15 juta? 15 juta ini apa semua rata? Enggak, ada yang 25, ada yang sampai 40 beliau bilang, tetapi ada juga yang minus ya. Jadi rata-ratanya 15 juta ya. Jadi data ini valid. Terus kalau minimarket lokal itu rata-rata ya 12 juta. Nah nih, oke ya, hampir sama ya, selisihnya cuman 3 juta. Terus kalau ini selisihnya 1M lebih ya. Terus keuntungan dan kekurangannya ya. Kalau di sini saya kasih plus minusnya ya, semua pasti ada plus minusnya. Ini waralaba nasional, minimarket lokal. Nasional itu ada banyak ya, jadi saya nggak nyebut salah satu ya, jadi ada banyak. Nah ini satu ya. Kalau waralaba nasional itu yang pertama kontrak 5 tahun ya. Kontrak 5 tahun ini berarti setelah kontrak 5 tahun ini nanti dagangan kan sifatnya piutang, jadi harus kita kembalikan ke pemilik perusahaan. Jadi nanti kita hanya dapat aset ya, terus dapat bangunan dan tanah yang itu milik kita. Asetnya kita jual ya, dan itu penurunannya sangat kecil. Harga jualnya itu sangat kecil ya, tidak sebanding dengan pas saat kita beli baru gitu ya. Karena ya mohon maaf, karena sudah 5 tahun ya, barang-barang itu usianya sudah 5 tahun, memang waktunya pemusnahan. Jadi kalau beli, ada orang beli itu belinya adalah lelang begitu, karena masanya sudah selesai gitu ya. Kontrak 5 tahun. Kalau minimarket lokal itu selamanya milik pribadi gitu ya. 2, ini manajemen bonafit dan sudah autopilot, artinya manajemennya semuanya sudah ada yang menangani, jadi kita terima bersih ya. Jadi bagi kawan-kawan yang memang uangnya itu banyak, tidak masalah gitu, karena sistem sudah berjalan ya. Ini usianya sudah sudah teruji lah ya, sudah melewati banyak krisis moneter, terus pandemi, nyatanya juga masih berdiri ya. Kalau misalkan lokal itu kita kelola sendiri, jadi semuanya kita kelola sendiri, mulai dari penentuan harga, cari karyawan, terus PB dan lain-lain, semuanya kita kelola sendiri. Tapi itu di awal, nanti sambil jalan nanti kita membuat sistem supaya semuanya bisa berjalan, jadi memberdayakan tim yang ada supaya efektif itu ya. Yang ketiga ini, terus kita tidak bisa berkembang ya. Kenapa? Karena kan kita hanya naruh duit, biarkan duit yang bekerja ya. Memang bener,
bagi orang-orang yang sudah melalui proses. Bagi kita yang baru, kaula muda, bagi teman-teman yang mau usaha, saya sarankan buat sendiri supaya tahu. Teman-teman harus berani fight gitu ya. Kita bisa berkembang. Nah, kita bisa berkembang, bisa membuat brand sendiri, bisa membuat nama sendiri, bisa membuat sistem sendiri. Ya, kita tidak pernah tahu ya. Sekali lagi saya bilang, barangkali nama sistem yang kita buat itu nanti jadi besar. Ya, kita nanti jadi besar dan sistem sudah akan jalan ya. Makanya mumpung masih muda, ayo segera lakukan usaha, sama-sama belajar, kita nanti sharing. Terus yang keempat itu ya, kalau omsetnya melebihi RAB, ini omset itu melebihi RAB, itu RAB rencananya omsetnya misalkan 8 juta per hari, ternyata melebihi itu ya. Jadi franchisee harus bayar yang namanya royalti ya. Kalau minimarket lokal semakin besar omsetnya, labanya semakin banyak, jelas ya. Ya, jadi misalkan omset 5 juta, karyawannya 5 juta. Omset 6 juta, omset 5 juta, karyawannya 5. Omset 6 juta, karyawannya 5. Omset 6 juta, karyawannya 5. Omset 7 juta, karyawannya 5. Begitu terus sampai nambah 3 juta, baru nambah 1. Gitu. Jadi nanti omsetnya nambah, karyawannya tetap dulu sampai 3 juta, baru kita tambah. Artinya kalau ada kenaikan, berarti yang jelas ada kenaikan omset. Kalau di sini ada kenaikan, kita harus bayar royalti. Ya tetap naik, tapi kita bayar royalti sehingga keuntungannya kita itu dikontrol gitu. Ya. Selanjutnya yang kelima, brand perusahaan. Ini brand sendiri. Jadi ini brandnya adalah brand perusahaan, yang besar adalah perusahaan. Jadi setelah selesai ya sudah, kita hanya punya bangunan, terus punya barang bekas, terus kita hanya punya tanah, mau dibuat apa kita juga bingung. Ya kalau potensinya bagus bisa diperpanjang, kalau potensinya nggak bagus nggak bisa diperpanjang. Kalau ini kita brand sendiri ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau misalkan nanti bisa besar itu ya kita sendiri yang untung ya, kita tidak pernah tahu. Nah, terus selanjutnya yang keenam, jadi kita tidak bisa intervensi apapun ya, kita bisa membuat sistem sendiri ya. Ini contohnya ini. Jadi misalkan ini teman-teman punya franchise, teman-teman mau berkunjung aja teman-teman sudah kayak orang lain, kayak konsumen yang mau belanja biasa. Jadi teman-teman misalkan ini ada sebelahan ya, misalkan toko minimarket lokal, terus sebelahnya ini ada minimarket franchise teman-teman, ada promo ini, harganya selisih sedikit ya, teman-teman pengen harganya diturun itu nggak bisa karena harga sudah diatur sama manajemen. Beda kalau misalkan milik pribadi, teman-teman berhak dan kapan saja bisa mengintervensi harga, sistem dan lain-lain, itu bebas begitu ya. Terus dan ini masih banyak lagi ya, nanti kita sharing aja di video-video selanjutnya ya. Ya jadi begini teman-teman, setelah melihat video ini, jadi silahkan mau pilih franchise atau membuat sendiri. Kalau misalkan modalnya sedikit, jelas sebaiknya membuat sendiri, tetapi dengan catatan siap berjibaku, harus siap kerja keras. Tapi kalau misalkan modalnya sudah besar, artinya sudah besar ini memang punya modal yang tidak terpakai ya, silahkan monggo, itu sah-sah saja, itu hak kawan-kawan semua ya begitu. Tetapi ingat, setiap usaha itu selalu ada resikonya, selalu ada resiko kerugiannya. Beda dengan deposito. Kalau uangnya taruh di deposito bank, itu pasti ya uang akan berkembang sendiri tapi kecil. Tetapi kalau usaha
bisa aja kemungkinan rugi ya. Makanya kalau misalkan teman-teman mengelola sendiri, teman-teman mau berkembang, itu banyak kok toko-toko lokal itu yang sudah berkembang, buka cabang di mana-mana, itu sudah banyak sekali. Banyak mitra saya, teman saya yang punya toko yang lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3 itu sudah banyak dan omsetnya istimewa begitu ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.